pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi di konten WG di mana kita akan membahas informasi terhangat seputar gadget. Bersama Hilmi, berikut adalah Waktu Indonesia bagian gadget. Berita pertama datang dari Vivo yang dikabarkan baru saja merilis handphone lipat pertama mereka, yaitu Vivo X Fold. Mengusung konsep yang sama dengan HP layar lipat Samsung, memiliki dua layar di luar dan di dalam yang bisa dilipat. Layar bagian luar berukuran 6,53 inch Full HD Plus dengan rasio 21:9. Panel yang digunakan AMOLED E5 dengan refresh rate 120Hz serta mendukung HDR10+. Beralih ke dapur pacu, Vivo X Fold ditenagai oleh Snapdragon 8 Gen 1 dengan RAM hingga 12GB, memiliki pendingin VC Liquid, lembaran konduktif thermal grafit, dan gel konduktif thermal. Ponsel ini juga memiliki saklar peringatan. Baterai yang dipasang berkapasitas 4600 mAh yang dapat diisi ulang dengan cepat. Vivo melengkapi dengan dukungan fast charging 66 watt yang bisa mengisi penuh dalam waktu 37 menit. Hingga berita ini terbit, Vivo X Fold baru dijual secara resmi di pasar Cina dengan harga 8.999 yuan atau sekitar 20,3 juta rupiah untuk versi 12/256GB. Dan 9.999 atau sekitar 22,3 juta rupiah untuk versi 12/512GB. Sekedar tambahan informasi bahwa selain seri X Fold, Vivo juga memperkenalkan seri terbaru mereka, yaitu Vivo Pad yang akan menjadi jajaran produk tablet dan Vivo X Note untuk ponsel dengan layar super luas. Mengingat di Indonesia banyak yang kena genjutsunya salesnya Vivo, kira-kira ya, ketiga produk tadi tuh laku nggak ya di pasaran Indonesia? Setelah muncul secara global pada bulan Maret lalu, kini iPhone SE 2022 dikabarkan akan segera masuk ke pasar Indonesia dalam waktu dekat. Meski belum ada informasi resmi, tanda-tanda iPhone SE 2022 akan segera dijual di Indonesia dalam waktu dekat semakin menguat. Indikasinya perangkat itu kini sudah dipajang di situs resmi Apple Indonesia. iPhone SE 2022 dipajang dengan judul The New iPhone SE dengan kemampuan hebat yang bersahabat. Ketika diklik, pengguna akan dibawa ke halaman baru yang menjelaskan soal gambar umum produk serta spesifikasi teknis dari perangkat baru Apple tersebut. Selain iPhone SE 2022, foto iPad Air generasi kelima alias iPad Air 2022 juga sudah terpajang di situs yang sama. Namun sayangnya, hingga kini Apple Indonesia sendiri masih merahasiakan harga dan juga tanggal peluncuran iPhone SE 2022 dan iPad Air 2022 di tanah air. Namun sebagai sedikit gambaran, berikut kami sajikan harga iPhone SE 2022 yang sudah resmi dijual di pasar Singapura dan Malaysia. Ya, meskipun seri iPhone SE ini terbilang murah, tapi kalau dibandingin sama handphone Android yang lainnya ya masih termasuk mahal ya. Gimana menurut kalian nih? 7-9 juta kira-kira mendingan beli iPhone SE atau beli Android ya? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya nggak tahu saya. Lah saya kan ikan. Ikan apaan sih? Ya, maksudnya kayak, lah mana saya tahu, saya kan ikan, kakak tahu nggak sih itu? Lah ya. Masih dari Apple, di mana kali ini mereka dikabarkan akan segera merilis teknologi charge USB Type-C dual port dengan output 35 watt. Dilansir dari 9to5Mac, Apple berencana memperkenalkan charger USB Type-C dual port yang memiliki kekuatan pengisian hingga 35 watt. Berdasarkan dokumen Apple Support yang bocor, perilisan charger tersebut akan terjadi dalam waktu dekat. 9to5Mac juga melaporkan bahwa dokumen dukungan tersebut hanya tampil dalam waktu singkat di situs Apple. Namun, dokumen tersebut dengan jelas menyebutkan tentang perangkat charger yang akan dirilis Apple. Saat ini, masih belum ada keterangan tentang jadwal peluncuran charger USB Type-C Apple. Kendati demikian, analis Apple Ming Chi Kuo menyebutkan bahwa Apple baru mengerjakan charger USB Type-C ini pada awal Maret lalu. Kuo menyebutkan bahwa adaptor charger Apple akan memiliki kekuatan 30 watt dan akan meluncur di tahun 2022 ini. Nah, ini baru mantap! Senang kan yang punya iPhone? Senang. Mengikuti jejak Apple dan Samsung, kini Realme dikabarkan sudah mulai menjual smartphone yang tidak dibekali dengan kepala charger. Realme sudah meniadakan charger dalam kotak penjualan Narzo 50A Prime di tanah air.
Namun, upaya ini banyak mengundang perhatian menjelang peluncuran Narzo 50A Prime di India. Belum lama ini, terdapat sebuah bocoran yang mengungkapkan absennya adapter charger pada kotak kemasan Narzo 50A Prime. Tidak perlu waktu lama hingga Realme mengonfirmasi kebenaran dari rumor tersebut, di mana mereka mengklaim telah mengambil inisiatif untuk fokus pada keberlanjutan lingkungan dan juga berusaha untuk mencapai target double zero seperti emisi karbon net zero di tahun 2025. Terkait alasan lainnya, perusahaan asal Cina tersebut juga menganggap bahwa kebanyakan pengguna sudah memiliki adapter charger 10 watt. Sehingga aksesoris lama tersebut bisa kembali digunakan untuk mengisi daya Narzo 50A Prime. Ini saran doang ya buat Realme, mendingan kalian jangan macem-macem deh, cepetan tobat daripada kalian ditinggal sama fans kalian. Perusahaan chipset terbesar asal Cina yaitu MediaTek baru saja merilis chipset flagship terbaru mereka yaitu Dimensity 1300. Melansir Gizmo China, MediaTek Dimensity 1300 adalah penerus dari chipset MediaTek Dimensity 1200 yang dirilis tahun lalu. Chipset ini lebih tinggi ketimbang seri Dimensity 800 dan 900, tapi masih di bawah Dimensity 8100 dan Dimensity 9000. Dibangun dalam fabrikasi 6 nanometer. Chipset ini terdiri dari total 8 core CPU dengan 4 core untuk performa dan 4 lainnya untuk efisiensi. CPU itu dipasangkan ke pengolah grafis atau GPU ARM Mali G77 MC9 yang sama kuatnya dengan GPU Dimensity 1200 generasi sebelumnya. Dimensity 1300 ini bahkan sudah mendukung kamera beresolusi 200 megapiksel, juga memungkinkan peningkatan foto bercahaya rendah dengan teknologi AI, dan decoding AV1 untuk streaming video beresolusi 4K. Dan gak ketinggalan, Dimensity 1300 ini juga mendukung RAM LPDDR4X 4266 Mbps 16GB. UFS 3.1, layar beresolusi 2520 x 1080 pixel dengan refresh rate hingga 168 Hz dan support 5G di dual SIM. Menurut informasi terakhir, prosesor MediaTek Dimensity 1300 diyakini akan debut untuk ponsel OnePlus Nord 2T dan Redmi Note 12. Tapi menurut aku pribadi ya, aku ragu sih sama rumor yang bakal muncul, soalnya kalau seandainya dipakai di Redmi Note 12, ya pasti harganya juga nggak akan murah nggak sih? WhatsApp diketahui baru saja merilis pembaruan untuk fitur Disappearing Messages agar lebih aman dan private. Seperti diketahui, fitur Disappearing Message memungkinkan pengguna untuk mengirimkan pesan yang akan terhapus secara otomatis setelah durasi tertentu. Pengguna juga mengirimkan media seperti foto, video, ataupun GIF lewat mode ini. Dengan update terbaru untuk visibilitas media, WhatsApp tidak akan mengunduh foto atau media lainnya secara otomatis ke galeri ponsel jika fitur Disappearing Message sedang diaktifkan. Dari screenshot yang dibagikan oleh WA Beta Info, WhatsApp kini mematikan opsi visibilitas media untuk Disappearing Messages di WhatsApp untuk Android. Opsi itu memungkinkan pengguna mengunduh foto atau media lainnya dan menyimpan di galeri secara otomatis. Tidak hanya untuk Android, WhatsApp juga merilis update serupa ke iOS di mana opsi untuk save camera roll dimatikan secara otomatis jika fitur Disappearing Messages sedang aktif di chat. Jujur li, aku pribadi nggak pernah ya pakai fitur-fitur kayak gitu. Setahu aku nih, Kak Afif nih yang suka pakai fitur kayak gini buat dikirim foto ke istri kakak. Betul? Kamu nggak jadi istri kedua? Enggak. Oh enggak. Tiga. Tiga kalau udah keempat sih. Sebelum masuk ke informasi terakhir, seperti biasa aku mau ngingetin kalian, untuk kalian yang mungkin ketinggalan informasi terupdate seputar gadget, kalian langsung aja buka YouTube channel Pricebook dan buka playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Realme telah mengkonfirmasi bahwa mereka akan menjual Realme 9 Pro Plus Free Fire Edition, namun dengan jumlah yang terbatas. Hey survivors, can you hear the sound of gunfire? Setelah memberikan informasi singkat pada Februari lalu akan kehadiran smartphone Realme 9 Pro Plus Free Fire Limited Edition, kini perusahaan mengkonfirmasi perangkat akan dihadirkan secara resmi di Indonesia dalam jumlah yang terbatas. Dengan ciri khas desain Free Fire yang kental, smartphone ini turut membawa segala keunggulan yang dimiliki oleh Realme 9 Pro Plus. Pekan ini, Realme cabang Thailand turun ke media sosial untuk memberitahu penampakan Realme 9 Pro Plus Free Fire Limited Edition sambil mengungkapkan tanggal peluncurannya.
Realme 9 Pro Plus Free Fire Limited Edition akan debut di Thailand pada 12 April pukul 14.00 waktu setempat. Sementara untuk tanggal ketibaannya di tanah air masih harus menunggu pernyataan resmi perusahaan. Terkait spesifikasinya, Realme sebenarnya masih belum merincikan lembar spesifikasi 9 Pro Plus Free Fire Limited Edition. Akan tetapi, perusahaan mengkonfirmasi smartphone ini turut membawa segala keunggulan yang dimiliki oleh Realme 9 Pro Plus. Ayo kalian yang hobi main FF, kira-kira bakal tertarik buat beli nggak nih? Semoga harganya nggak beda jauh ya sama versi reguler yang kemarin. Sebelum Hilmi pamit, Hilmi mau ngingetin nih, jangan lupa untuk ikutin giveaway yang diadain sama Pricebook. Caranya gampang banget, kalian cukup aja nih ya subscribe YouTube channelnya CryptoBook dan kalian bisa menangin Diamond Mobile Legends seharga 50.000 untuk 6 orang pemenang. Dan giveaway ini berlaku sampai tanggal 19 April aja ya. Sekian berita gadget dalam seminggu belakangan ini. Hilmi dan segenap kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.